Salve Sauto Duci. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kamerati. Selamat datang kembali di channel Zaki Si Fasisme. Baiklah kamerati, pada video kali ini saya akan membahas tank medium pertama yang dikembangkan oleh Italia menjelang Perang Dunia Kedua, yaitu adalah tank M11-39, sang pelopor dari tank medio series Italia. Dan mari kita masuk ke pembahasannya. M11-39 adalah tank medium pertama yang digunakan oleh Regio Esercito. Nama M11-39 sendiri memiliki arti. Huruf M di depan yaitu untuk medio atau tank medium. Angka 11 merujuk pada bobot tank tersebut yaitu 11 ton. Dan angka 39 di terakhir merujuk kepada tahun pertama di mana tank tersebut diadopsi, yaitu pada tahun 1939. F11-39 dirancang untuk mengatasi keterbatasan Fiat 3000 atau L5-21, sebuah tank yang didasarkan pada tank Renault FT asal Prancis yang sudah sangat kusam, dan tank ringan Italia seri L3 seperti L3/33 yang tidak memadai untuk pertempuran lapangan terbuka. M11-39 didasarkan dari spesifikasi Caro di Rotura. Tank menerobos sebuah sistem support infanteri berantai yang ditujukan untuk beroperasi dalam jarak dekat dengan pasukan infanteri yang memproteksi dari infanteri musuh dan kendaraan lapis baja sejenis yang diminta oleh Regio Esercito pada 1931. Ansaldo Fossati merespon dengan prototipe di 1932. Dengan pengaruh besar dari desain tank ringan Vickers 6 ton asal Britania. Desain baru seberat 10 ton ini siap pada Mei 1938. Desain tersebut berkembang langsung dari Caro di Rotura Da 10 ton yang telah diuji coba pada tahun 1937 dan kemudian dimodifikasi secara ekstensif. F11-39 memiliki konfigurasi yang cukup umum, yang dimana meriam utama diletakkan di hull atau di lambung tank, seperti tank medium M3 Grand asal Amerika, tank berat Char B1 asal Prancis, dan tank infanteri A22 Churchill. Varian awal, meskipun kedua tank terakhir senjata yang di lambung merupakan Howitzer daripada senjata anti-tank berkecepatan tinggi. Meriam utama Canone Vickers Terni Da 37/40 model 18 dengan kaliber amunisi 37x201 mm dengan 84 peluru dipasang secara statis di hull, bukan di kubah. Sementara di kubahnya hanya terdapat dua senapan mesin Breda model 38 kaliber amunisi 8x59 mm dengan 2800 peluru. Untuk lapisan baja pada bagian lambung atau hull, M11-39 memiliki baja setebal 30 mm untuk plat depan atas atau upper front plate, 10 mm untuk plat depan bawah atau lower front plate, 14 mm untuk plat samping atau side armor, 14 mm untuk plat belakang atau rear armor, 8 mm untuk atap tank atau top armor, dan 10 mm untuk lantai tank atau floor armor. Sementara untuk lapisan baja pada bagian kubah meriam atau turret, M11-39 memiliki baja setebal 30 mm untuk pelindung meriam atau gun mantlet, 30 mm untuk kubah depan atau turret front, 14 mm untuk
kubah samping atau turret side, 14 mm untuk kubah belakang atau turret rear, dan 7 mm untuk atap tank atau roof armor. Untuk mobilitas, tank ini dilengkapi mesin diesel Fiat Spa 8T V8 diesel berdaya 105 tenaga kuda dengan kecepatan maksimum sekitar 32 km per jam di jalan raya dengan jarak tempuh sekitar 200 km. Suspensinya menggunakan semi-elliptical leaf spring seperti kebanyakan tank Italia kala itu. Tank ini hanya diawaki oleh 3 orang kru. Satu kru sebagai pengemudi, satu kru sebagai komandan sekaligus operator radio dan pengguna senjata mesin di bagian kubah tank, dan satu kru sebagai gunner atau juru tembak sekaligus roda atau pengisi amunisi di bagian lambung tank. Produksi M11/39 berakhir dengan pengiriman unit terakhir sekaligus yang ke-100 pada Juli 1939. Meskipun pesanan tambahan untuk lebih banyak tank yang diajukan pada tahun 1938 secara resmi baru dibatalkan pada Oktober 1939. Pada saat itu, tank medium M13/40 yang baik telah tersedia. Dan produksi pun dialihkan ke kendaraan tersebut guna memenuhi kebutuhan regio SS itu. M11/39 pertama kali digunakan dalam kampanye Al-Qaeda Utara pada tahun 1940, terutama oleh divisi lapis baja ke-32 Ariete dengan 72 unit dikirim ke Libya dan di kampanye Afrika Timur dengan 24 unit sampai di Somalia, Italia, sedangkan 4 prototip pertama tetap berada di Italia. Di 13 September 1940, M11/39 berpartisipasi di invasi Italia ke Mesir atau Operazione E. Di 9 Desember 1940, M11/39 juga beroperasi secara defensif di fase awal serangan balasan Inggris atau Operasi Kompas. Di Afrika Timur, M11/39 bertempur sebagai satu-satunya tank medium yang tersedia untuk regio SS itu. Di 3 Agustus 1940, M11/39 berpartisipasi di invasi Italia ke Somaliland, Britania. Di Januari 1941, M11/39 digunakan secara defensif di Eritrea saat Inggris melancarkan serangan balasan di sana. Di atas kertas, M11/39 superior daripada Tanket L3/33 dan L3/35 dan sukses dalam kontak awal dengan tank Light Tank Mark 6 dari Inggris yang dimana senjata 37 mm-nya memiliki efek deteran melawan serangan oleh kendaraan yang cepat namun berlapis baja tipis dan hanya bersenjatakan senjata mesin tersebut. Namun, penggunaan M11/39 dalam dinas militer berlangsung singkat karena sejumlah kekurangan dalam desainnya. Terutama penempatan meriam utama kaliber 37 mm yang berada di lambung. M11/39 memiliki kelemahan lainnya. Daya tahan dan performanya buruk, kecepatannya relatif rendah, tidak andal secara mekanis, dan lapis bajanya yang maksimum setebal 30 mm yang hanya dirancang untuk menahan tembakan kaliber 20 mm, terbukti rentan terhadap meriam 2 pounder milik Inggris pada jarak berapapun di mana meriam utama M11/39 masih efektif. Tank ini sebenarnya dirancang untuk dilengkapi radio, namun tidak satupun unit produksi yang dipasangi perangkat tersebut. Desain yang sudah ketinggalan zaman membuatnya mudah dihancurkan oleh tank dan senjata anti-tank Inggris seperti Cruiser Mark II, Cruiser Mark III, Matilda Mark II, dan meriam Ordnance PS 2 pounder kaliber 40 mm. Meski dianggap kurang khusus dalam pertempuran, tank M11/39 adalah fondasi penting bagi pengembangan tank-tank Italia berikutnya. Pengalaman dari kegagalan tank M11/39 ini menjadi dasar dari pengembangan tank M13/40 dan varian-varian berikutnya yang sudah memiliki kubah dengan meriam utama di kubahnya. Bisa dibilang, tank M11/39 adalah
Tank penting bagi Italia dalam pengembangan tanknya selama Perang Dunia Kedua. Sekian pembahasan saya tentang tank M11-39 dari Italia, Pamerati. Bagaimana menurut Kamerati sekalian? Jika ada yang kurang atau ingin ditanyakan, silakan saja ketikkan di kolom komentar di bawah. Jika ingin request konten, silakan juga diketikkan di kolom komentar di bawah. Like konten ini jika dirasa bermanfaat, dan subscribe channel saya agar Kamerati sekalian tidak ketinggalan konten-konten berikutnya dari saya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Salve Vittoria, salve a tutti.